dan kearifan lokal orang Minang dalam kehidupan yang diciptakan nenek moyangnya dan diwariskan turun-temurun dalam bentuk tradisi lisan. Namun, hari demi hari, mutiara Minangkabau ini seakan semakin meredup, tertutup halimun kebudayaan kontemporer. Asik belaka, padahal ajaran yang terkandung di dalamnya sangat mulia dan relevan sepanjang masa karena bersumber dari alam Takambang jadi guru. Untuk itu, Pro 4 hadir kupas orang Minangkabau masuk dulu tuh dan dikenal jo adat Minangkabau ya. Dan adat Minangkabau dan disusun tuh. Nah, tentu kita beko coba gali melalui tetap cetih nado di Minangkabau ko melalui Mak Kati kita. Ya. Nah, itu sahabat ya. Alhamdulillah Mak Kati lah hadir bersama kami. Dan beliau lado di ujung sambungan telepon kita ya. Hubungan Zoom ya. Jadi beliau sedang di dua kota Padang ya. Dan sekedar informasi beliau baru pulau mendarat kok. Mendarat dapat makan sapiriang mak ya. Kemudian merokok sekete. Nah, itulah langsung menemui dun sana. Itu mana beliau ke gitu. Enak. Yalah kita sapo makati kita dan Allah ada di ujung link Zoom kami malam kini kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semalam Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deh koyo nak dapet disobuk deh. Citu bana mak ke kita enak Talolan telalape arangah tak lu nak lah. Bahasa buang pulau untuk nak kemenakan di perompek ke mak. Yalah. Jadi lama Jo senang hati mak ya. Mudah-mudahan jadi amal ibadah untuk mak manggi suluh palito kan ya kekonakan enak anak cucu bagai. Yalah mak malam gini kok serupa nana mau sampaikan tadi mak. Kalau sebelum kita lah baca itu bak nenek moyang kita awal asal muasalnya kemudian lama rintis pulau negara-negara di ranah Minangko tentu ada aturan-aturan yang dibuat nama supaya
kehidupan anak cucu mereka, anak cucu nenek moyang kita tuh sampai ke kita kini teratur dan dalam peradaban yang mulia. Nah, dan itu biasanya dikenal jo adat istiadat nama ya di Minangkabau ko. Nah, Salamoko mungkin awak masih agak samar selama mungkin sebagian besar lah ya. Kebanyakan anak kawan-kawan mama kini kuah baabana adat Minang kuah. Kan gitu dan awak selama kau nyebut adat. Cuma tentu ada induk dari adat kuah, kan gitu. Dari ma sumber adat diadatkan kuah nan temukan kini kuah. Pasti ada induknya. Kalau ndak tuh mungkin dah kan gitu. Jadi baabana ceritanya asal muasal adat kau muncul dan apa pula induknya itu nan kaki kita coba gali kau ulang kini kemah. Banyak mak mungkin nan cak cerituan baabana asal muasal adat kemuncul mak di Minangkabau. Silakan mak. Jumpa tatap titih nan tekan doang di dalam mak. Silakan mak. Iyalah kemenakan sabali salingkaran luak nanti go jorantau ketigonya mungkin lapeh ka Tandun Sibuayo sampai ke Aceh ke kurang dalam namanan bisa menangah proampe kini nan lai satu bergabung. Terima kasih kepada RRI nalah mengungkap hal-hal itu walaupun menurut amak selama kolun tentu batuat. Tapi nan bung ame tanuji. Ada itunya harus diuji dengan logika kebudayaan itu sendiri. Terus awak membaca alam takambang jadi guru. Iya. Jadi nan sabananya kalau nan nama pelajari asa ada itu ampe. Nan pertama asa adat itu ayat Tuhan. Nan kedua ada sabatang panjang. Nan ketiga ada selingkah nagari. Nan keempat ada sepanjang jalan. Nan ada ayat Tuhan tadi nyata bagi dua. Nan pertama kitab Allah, nan kedua alam takambang jadi guru. Kalau dalam bahasa suraunya kauyah jo kauniyah. Setelah perjanjian Bukit Merapalam dipertegas, diperkuat. Syarak mengatur ada yang memakai. Sebab di atasnya ada nan basandi syarak basandi kitabullah. Walau kabeh dapat dibuka 6 buku tidak boleh guyah. Jadi lebih dipertegas sesudah 2 hari itu syarak mengatur ada yang memakai. Artinya apa? Apapun yang dikatakan oleh Al-Quranul Karim dengan hadisnya harus dipakai oleh orang beradat andaknya tuh. Semestinya sesungguhnya harus dipakai oleh orang beradat. Ada akhlak di situ, ada sopan santun di situ, ada bukit dipekerti, ada basa-basi, segala macamnya include. Baru ada sesudah itu untuk cara-cara di Minangkabau ada namanya adat sabatang panjang. Dan mendirikan kita harus bersuku, itu adat sabatang panjang aturannya. Nagari harus bampek suku, adat sabatang panjang nama atur. Iya. Jadi sabalun terjadi adat selingkah nagari, adat sabatang panjang lah untuk cara-cara itu dan lebih menyusunnya. Walaupun sama di Kota Batu Pariangan, itu hukum nan ada si gamak-gamak barunya. Si gamak-gamak. Iya, atau hukum tarik balik itu masuk di situ tuh. Iya. Kalau awak digigit anjing, harus anjing digigit lo di awak gitu. Iya. Tarik balas namanya. Jadi, iko mulu-mulu pertama sebelum disusun dan rancak pada itu. Iya. Menurut kesepakatan beliau nan bersama, sesuai jo pituannya, jarak di Indogiri beringin di Balai Gadang. Tak kalau ada berdiri di Pariangan Balai Ruang Panjang. Sementara Balai Ruang Panjang itu sendiri bukan di Pariangan. Iya. Balai Ruang Panjang itu di Tabek Nagari gini. Di Tabek ya. Ya, di Tabek. Itu nanti dinamakan Balai Ruang Panjang atau Balai Ruang Sari. Di Pariangan apa ada? Antah Raya Dojo pun tuangnya gini yang indah. Ada Balai Saruang namanya. Balai Saruang ya, Mak ya? Ya. Kalau Balai Saruang itu tidak termasuk untuk
di nagari itu tuh, untuk di lokal tuh. Penghulu-penghulu di lokal tuh. Mungkin 7 suku dalamnya Balai Saruang itulah tampaknya Bayo Batido. Itu kira-kira bantuannya. Jadi seluruh caro nan ado di Minangkabau, umpamanya anggari mengarek kuku, pengarek pisau sirawai, dikarek pangga tuonyo, nagari bampe suku-suku bawa parui, kampung nambaannya tuonyo. Itu ada sebatang panjang. Kita bamamak bakamanakan baurang ampe jini, itu ada sebatang panjang nama atur, bukan ada selingkah nagari. Caro-caro itu seluruhnya nan maaturnya ada sebatang panjang. Caro penghulu berpakaian, caro bunuh kanduang berpakaian, caro samba menurut adat sebatang panjang, caro kue menurut adat sebatang panjang, seluruhnya diatur secara baik. Nah, salah satunya yang pernah juga contohan, apa samba adat menurut adat sebatang panjang. Dan penghulu samba itu adalah randang. Bukan rendang ya, kata penjabat hari ini kan rendang namanya. Tidak rendang, randang. Randang ya. Untuk penamaan itu sematinya tidak boleh dialih-alih. Kenapa randang penghulu samba? Karena mengacau randang itu harus tulak raya. Mengacau kuah randang itu tidak boleh ditimbul-timbul serupa mengacau gulai mani. Iya. Itulah hakikatnya, filosofinya, penghulu jo bunuh kanduang jo orang ampe jenis dalam nagari. Lai batulak barayah wak berundian jo nenek mamak ko jo bunuh kanduang. Lai batulak rayah berundian jo orang ampe jenis. Lah tak pakai langgam adat itu namanya. Tak nang kalamak dia awak seorang. Iya. Nah, itulah yang disimpulkan oleh adat sebatang panjang itu. Sia tuonya namanya Sun. Warih nama Jawa kata pusakona nikah gambar kisah dawai kakarate lukisan di Batu Indah hilang. Nan menyusunnya komandan nan tuonya kalau boleh dibaca komandan. Nan tuonya adalah Datuk Suri Dirajo. Datuk Suri Dirajo. Ya. Kemudian angku Datuk Bandarokayo, kemudian angku Datuk Marajo Basa, ada perpatian nan Sabatang, ada Katu Mangguangan, ada 7 balih pengulule itu antara 5 kaum menjual Padang Panjang Bawang namanya kalau di daerah Simapu itu ada namanya Cilai Padang Panjang Bawang. Nan pariangan Padang Panjang itu yang sesungguhnya. Bukan Padang Panjang kota nan ada di Padang Panjang hari ini. Seluruh itu caro menyapui Marapulai, caro serak Barai Kunyang, caro menanti orang menyapui Marapulai, caro papai taruh Marapulai, caro berpakaian Marapulai, caro menyerak Barai Kunyang anak daro, caro menyerak Barai Kunyang Marapulai. Itu diatur pada awalnya oleh adat sebatang panjang. Oleh beliau nan tadi, nan awak baca tadi, Datuk Suri Dirajo tadi. Itulah yang disebut jo adat sebatang panjang. Serupun nan awak baca juga, bidik-bidik tabang ke sama, dari sama ke alaman, patah sayuk tabang berhenti. Dari nenek turun ke mamak, dari kam mamak ke kamanakan, warih bejawek sampai gini. Walaupun Ikoko banyak di antara kita yang kadang-kadang paham salampih. Awas itu, Mak. Itu temuan nama di lapangan. Baanan warih bajawe kak. Kalau kini tidak ada banyak terhadap penghulu-penghulu itu warih nama bajawe leda. Banyak bajawenya. Tidak ada nan tahu amak kuah. Bukan awak menuduh saudaranya nenek mamak bantu itu. Nan tahu amak nama temui di lapangan termasuk tadi. Tak ada penghulu mewariskan sesuatu ke kemanakan lain. Iya. Berarti kan tak waris berjawab lah itu. Betul. Peko ketika penghulu kau mati, kemanakannya jadi penghulunya lah mencari lo seorangnya paham adat balik. Kerana dalam istilah kita modern gini kok, dunia lah kambang kok, kaderisasi dari nenek mamak dan calon-calon nenek mamak masa depan itu tidak ada. Sementara mestinya ada kaderisasi. Ada menunjukkan kaderisasi ada, rancak tapian dek nan mudo, rancaknya kampung dek nan tua. Iya. Kalau ingin awak elok di kampung awak, nang gaya-gaya itu harus membuatkan pasumayan-pasumayan di hari kini. Dan tua-tua tu. Iya. Supaya jangan mendapat orang dahulu kehilangan orang kemudian. Kini kan banyak orang dahulu yang mendapat. Ini mama dahulu banyak nan santiang. Ketika hendaknya warihan ke kemanakan, ia kehilanganlah kemanakannya nang kemudian. Itu yang terjadi sampai hari ini. Makanya eloknya kampung dek nan tua.
umpamanya, contohnya kampung amak, Batipuah. Ya. Rancaknya nagari Batipuah 20 tahun kamuko atau 30 tahun kamuko, tak gantung dek nantu tu membina generasi muda hari ini. Generasi muda itu adalah langkah estafet dari penerus-penerus mereka nantu tu untuk menggantikan posisinya, baik sebagai orang begini, baik sebagai penghulu dalam kaum. Ya. Yo rancak dinyo andaknya. Eloknya kampung dek nantu. Kalau nampak dinyo nantu nan mudo nan indak nan kurang namanya kurang memahami ke arah itu, nantu tua ku harus mengenal dan sabananya. Di kanan bago tak kaiko ang ojang atau pola sultan, ko bago tak kaiko sultan go. Sultan kan kejadi ko bisua. Cahlia lah le asah lah budi kan pandai na. Bidia lah langkah joilimu. Dalam masa budi kan pandai memidia langkah joilimu tu ditanai budi jekurena. Jan bakato kato tabau deango, jan melangkah sepanjang kaki, jan maawai sepanjang tangan. Itulah susunan-susunan beliau dari adat Sawatang Panjang, tak masuk sampai ke Manyiriah. Siriah Pinang itu diatur oleh adat Sawatang Panjang. Salah satu contoh yang paling kacau hari ini. Dalam adat Sawatang Panjang, Pai Maminang, menanti orang Maminang, Pai Manta Merapulai, Nyapui Merapulai, itu Siriah 2 kabek. Bagaimana kedua kabek? 2 kabek orang nanekah kita pertemukan. Sakabek bako baki ayah bundo pihak padusi, sakabek bako baki ayah bundo pihak na laki-laki. Berarti 2 kabek orang nang kadi masukkan ke dalam carano, kalau tibu di fisiknya, dua orang laki-laki padusi nan diikat dengan sebuah perkawinan menjadi keluarga besarnya bahasamu. Akini si dia 2 kabek, gosan nak tahu kan? Di Padang entah bahas si dia nak tahu mak. Di kampung amak anak Malaysia si dia carano laku jo itu. Jadi kan lahadunan kurang. Tanda petik, lahadunan kurang kita pahami secara baik. Mestinya si dia itu 2 kabek. Sebelum Islam masuk, orang di dalam kitab nanti konon kata guru amak lah pernah diurai tubuh nan 7 limbago tubuh nan 7. Apa tu? Api ayangin tanah samiak basir kalam itulah dikenal. Sebelum Islam masuk, Mak? Sebelum Islam masuk? Ya? Sebelum Islam masuk lah dikenal itu? Allah. Semua dalam kitab Taurat, Zabur itulah basopo itu kan kitab tonala juga. Iya, betul. Asal limbago Adam itu kan 3 ampe anunya limbagonya. Api ayangin tanah. Iya. Supaya Adam itu nampak perilaku segala macamnya, itu kan ada samiak basir kalam. Namanya limbago nan 7. Itu mangko Siriah tu 7 halai banyaknya. Jadi karena laki adai di limbago nan 7 tu nyo. Ndak walataan ada itu di betang kerambi atau di betang kayu dah. Nampaknya ada, jalehnya ada, nyatonya ada, di perilaku awak nan sarang bicara gini kuah. Nampaknya agama, jalehnya agama, di perilaku mamak nan sarang mengicik kuah. Satu-satunya mah apa indah. Berarti laki ada itu di tubuh orang nani duit. Tubuh orang nani duit itu limbagonya tujuannya samiak basir kalam, api air angin tanah. Itu diatur dulu. Kini entahlah, tidak bisa mak menjawab. Kalau dulu diatur, kini entahlah jawabnya. Itu ketika Islam lah sempurna masuk, hakikat agama lah dipelajari, orang lah belajar tauhid. Ada sebagian orang menyebutnya tasawuf. Rupanya buah 7 itu 3 balik. Ampe dari ayah, ampe dari induk, ampe dari nabi, cik dari tonala. Mangko tubuh tu 3 balik. Laki ibadah, nampaknya ibadah pun di tubuh nanti 3 balik tu. Mangko ada sinkronisasinya dengan rukun nanti 3 balik. Bukan dicari-carian, memang kasih tu painya gitu. Lakinya ada di tubuh orang nani duit, lakinya agama di tubuh orang nasarang duit. Buktinya, semuncak mati terambau kalau dah membawa ladiang luko lapau keduanya. Ada jasarak di Minangkabau ibarat awe jatapiang sanda menyanda keduanya. Jangan dicaliak serupa awe jatapiang. Pandangilah kata sanda menyanda.
antara ada jo agama sanda menyanda. Kalau adu kata sanda menyanda, ketek salah atau semua kadang. Itu yang perlu dijawab. Kalau semua kadang, berarti pas kaji tauhid lama, lakinya ada di tubuh orang nan itu. Ada contoh yang paling buruk di guru amat dulu. Ketika amat memain di lapau, tak orang Jawa ada lapau kopi itu ada tong sampah. Tidak kayak tong sampah tu bermainlah seorang pemuda, anak bujang, laki-laki. Tu ada orang ku nak siar dong. Elah itu lo adanya macam. Cuba bayangkan orang laki-laki bermain di tong sampah, bajunya lah cabik-cabik, itu adanya. Ada orang gila apa? Dia tak itu tabiatnya. Tak kemungkinan tambah ledoh gitu. Jadi ada orang kehujanan, ada segala macam. Baakah implementasi dari adat bahasa di syarat bahasa di kitabullah itu hari kini agak ragu juga mak menjawabnya. Lai kolah, hindak kolah, tidak bisa mak petokan. Tapi bisa dibuktikan dengan contoh. Contohnya, lah 2 hari lampau masih mak baca. Ada salah seorang mundokan doang di Minangkabau kok kini. Bulu matonya bulu mato anak tari nambah lantian tu, nambah pasang dia sapi tu. Bulu matonya bantu bulu mato anak tari sepatunya kalau ndak kalau bulu 5 balik mungkin ada tinggi hak sepatunya. Itu mundokan doang. Kalau suaminya pengulu, apakah laita tutui malu pengulu? Malu suaminya dek cara bininya berpaju. Menurut amat enggak. Itu si anu bini pengulu, masa iya waktu itu? Itulah bundukan orang milenial kini. Induknya bundukan doang, ayahnya ustaz, mamaknya pengulu, anaknya sarawannya jo minyak lalunya, mungkin jo kantong asoy, sampi bekat tapang pawonnya tu keluar rumah. Apakah pakaian kau menutup malu dalam kajian adat sawatang panjang? Kuno pakaian pelampau tubuh. Kuno pakaian paninia malu. Dan paninia malu itu tidak hanya kemaluan. Malu dun sana kalau awak berpakaian, malu pabisan kalau awak berpakaian, malu mintuo kalau awak berpakaian. Makanya saja saya suak nan tahu mak, ketika orang padusi ke keluar rumah, mak mau pailai, kemarilah kau dulu, amat celia. Kapai ke mana? Kapai menyangu amat. Menyangu amat itu baju. Dah ke rumah bini mamak kau mana orang sinang kematian mana? Beko kau menampak di bini mamak, nak malu kau ikut baju yang kau pakai. Itulah kondisi saya suak. Layar gini, Allahualam. Entahlah. Jadi jawabnya gini kok, Allahualam namanya. Iyalah mak, kok di kubak sado iyalah alam napian alamu. Jadilah mak, sementara mak amo sapo dulu dum sanak gitu mak. Iyalah sahabat budaya, sanak saudara di mana saja berada. Itulah mak kati kita lah mulai membuka surah tentang adat di Minangkabau ko ya. Dan dia katakan tadi Indo adat itu ternyata adat sabatang panjang. Baik tu. Yalah sahabat budaya, silakan ku adonan kabatanyo ya, ku adonan ka mana mau pendapik bagai kan masalah deh mak ya. Ingin bergabung silakan. Nah, ingin bergabung silakan di duo line telepon kita yang kami sediakan. Seperti biasa di 0751 812 41 1 di 08 092 ya. Itu kini dalam perbincangan tentang Indo adat ya ataupun adat sabatang panjang di Minangkabau ko ya dan ba pulo pemecahannya. Ya lama nama jadi apa aja mak tentu Aditya. Iya mak. Ama telepon mak Samanta mak dia ada telepon. Terima dulu di. Terima telepon di. Jadi. Iya. Silakan di 0751 812 sampai ke Mak Kati gitu langsung ya. Langsung tanya ke beliau di 812 sampai. Halo, assalamualaikum. Halo, Yo, siapa Pak? Pak Zam.
Iya. Iya. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Aku tanya, Iko menyambut sudah pandai hati tak tahu udah. Ada pernikahan negari, pos nikah kaum. Jadi itu kami minta pengertian dari Mak menyambut sudah pandai hati tak tahu udah. Nah, itu saja itu ya. Jadi Pak Sam. Itu saja Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak di Nanggalo dan Nanggalo kok beliau itu. Jadi adik selingkah nagari Pusako salingka kaum cik beliau tadi ya. Itu yang Salingka kaum ya. Salingka kaum. Dan itulah pituanan biasa dibaca orang. Memang ada selingkah nagari. Iya. Tapi di ma posisinya ada selingkah nagari, ba caranya ada selingkah nagari, itu kan perlu awak ketahui. Iya. Kalau ada selingkah nagari saja nanado, ndak ada sawatang panjang, ndak ada acuan berarti. Itu manusia umat Nabi kok ndak membosek dari bumi dah. Kalau membosek dari bumi mungkin ndak ada sawatang panjang lewat dah, ada selingkah nagari sok kampangan. Iya betul. Seruput sana awak de mentawai kini. Ya itu nanadorinya. Iya. Keseniannya bentuk itu nanadorinya. Dek karenanya ndak pernah keluar dari mentawai. Jadi pemahaman adat selingkah negari itu tidak salah batu. Tapi terjadinya adat selingkah negari bah. Tentu ada nan dicaliak, tentu ada nan dicontoh, nan dirumuskan, dirubah-rubah sangenek, barunya bisa menjadi adat selingkah negari, ateh kesepakatan pangulu di negari. Nah, kini awak tanya, kini di banyak negari sidiahlah baserak so di carano. Di dalam adat sawatang panjang sidiah pakabek. Sidiah baserak kini itu atau berlaku sendirinya saja atau memang adat selingkah negari? Apakah ada mufakatnya pangulu di negari untuk merubah sidiah pakabek menjadi sidiah baserak? Rasanya enggak dah mak ya. Rasanya enggak. Jadi awak enggak mempeto bahwa adat sawatang panjang saja yang berlaku di Minangkabau. Iya. Memang ada adat selingkah negari. Tapi terjadinya adat selingkah negari, menurut Mama, pasti bacamin kepada adat sawatang panjang. Tak mungkin adat selingkah negari itu tumbuh sendirinya di negari A saja. Tak mungkin. Pasti ada asalnya menjadi di negari B atau di negari C dan lain-lain. Pasti ada nanti contoh-contohnya. Aku rancak lemah kita pakai dawak bah gitu. Nah, suatu contoh. Menurut adat sawatang panjang, pelaminan dipakai rumah. Kini dia lihat ke Jalan Noto, dia lihat ke Lapangan Poli, dia lihat ke Balai Salasa. Apakah itu adat selingkah negari? Akan tanda petik menjawabnya jadinya tuh. Iya. Pelaminan itu pakaian rumah. Kini dia lihat ke Jalan Noto, Nyodindian, Jalan Noto, Jalan Negara, Sabalah, diurang kini. Apakah itu bisa disebut adat selingkah negari? Menurut Amat enggak. Kama painya adat nak bantu aku, adat meniru menuladan namanya. Adat nampal yang buruk di ranah Minang ko, adat mencontoh, orang membabuek, awak membabuek, orang melakukan, awak membuek loh gitu. Itu namanya adat sepanjang jalan. Pulang awak dari pasar, nampak orang beralik di jati. Caliak ke caliak di bawah rumah adat ada nomor HP. Isu itu loh kontak. Iya. Justru adanya datang ke rumah di Sauku lo alaman awak dia. Jadi itu nanado meniru. Contohnya, lain kue tiga lenggek pakai selayar di atasnya. Amak tahu persis toko hayu julo amba buka di pondok di Daket Nurul Iman. Iya. Itu nyobuat kue tiga lenggek untuk orang-orang Kristen baralek pakai selayar di atasnya. Kini dipakai di beberapa dunsana awak di Padang. Apakah itu ada selingkah negari? Iya. Rasanya hendak juga doh. Karena meniru tuh. Nampak yang ganjil gini. Kalau kematian agak bariang hati amak menerima. Apakah para penguasa, para penjabat hari ini kok layak ada pesan isyarat apa enggak? Pemahamannya.
Kalau yo lai, kenapa di saat kematian karangan bungo nanyo kirim? Apakah hendak itu ria samaah namanya ria perbuatan? 350 apa pan bungo cie nyantan ke rumah orang seolah-olah nyolah selesai sebenarnya aduh. Semoga innalillahi wa inna ilaihi raji'un, semoga diterima oleh Allah di tempat yang layak. Apakah itu? Ada dari mana kok? Bisakah disabui ada selingkah negari? Banyak barale 350 apa pan bungo cie kalau amplop dikirim ke tetangga awak, kapai menyangguak kianai. Yo, kirim cie barangkali lebih bermanfaat lah daripada papan bungo yang dikirim. Budaya Asia kok. Nana mak tahu kalau di Padang budaya kawan-kawan awak nan berbeda juga kamu Jawa. Ini perlu papan bungo tu. Kini menjadi tren di Minangkabau. Anggota DPR kalau kawan-kawan awak sekete, kemalangan awak kalau ndak tiba papan bungo. Jadi rumah donyo rasa rendah lo nyinyo. Karya sama tu. Ingin memperkenalkan namun jurang sianulai tiba karang bungonya. Sianulai tiba karangan bungonya. Sianulai tiba karangan bungonya. Kan itu yang diharapkan dari kini. Lai pasan disarak je pemahaman para anggota cendekiawan awak pada pengusaha tu. Kalau hanya untuk orang kematian diantarkan papan bungo. Boleh ditanya ke para ulama tu. Kalau amak tidak setuju setiap je tu. Walaupun nilai hadisnya amak tidak tahu, nilai ayatnya amak tidak tahu. Tapi nanjaleh mungkin lebih baik piti dikirim 100.000 daripada papan bungo. Sementara sebahagian kawan-kawan mendoa dinyo ni keciknya wak berdoa. Orang mendua menego hari, orang mendua menuju hari. Kecik kawan-kawan awak sebagian bid'ah. Apakah mendoa itu yang bid'ah atau makan-makannya? Kau tanda petik lo balik ke? Jadi memahami adat itu menurut amak janganlah sepintih lalu. Jangan mencalik-calik. Kajilah sengene. Apa asal usulnya? Kalau cerita dahulu, hadis turunkan Nabi, ayat turunkan Nabi, ada babu nuzulnya. Tersebab apa ayat itu turun? Acarilah asal usulnya, ba'anan sawananya. Iko perlu kajian awak bersama. Apakah pantas dalam barale itu karangan bungo kita kirim? Apakah pantas dalam kematian itu karangan bungo yang kita kirim? Menurut amak indah. Jatuhnya karya samaah tu. Kerana awak dikenal orang, ingin diketahui orang lain sampai menyangguak situ. Oh, si anu kau tipu karang bungonya, ya hebat dia. Hanya pengen itu tu. Kalau pengen menolong orang yang kemalangan, kenapa tidak amplop kirim 350.000? Tak kaya orang papan bungo dah. Kinolo leh. Oke, Mak. Yang kedua tadi, Mak. Nampaknya memang ada selingkah negari kini perlu ditinjau balik ya, Mak ya. Iyalah, harus ditinjau balik gitu ya. Kalau pusako selingkah kaum, amak sangat setuju. Sama je setuju amak jo ada selingkah negari tadi. Kalau layado amak setuju sangat. Tak mak bantah ke itu doh. Tapi apakah memang layado? Apakah layado pusako selingkah kaum itu? Di banyak negari yang mamak temukan, mamak lebih berkuasa dari kaum. Nyo bisa menjual, bisa menggadai, bisa segala macam gini tentang Ratu Pusako. Sebentar. Apakah Pusako selingkah kaum je? Sebentar dulu, Mak. Mungkin di jalehan Pak Zam tadi lain menyebut Pusako selingkah kaum, mungkin lain agak paham. Yang umumnya kasih dari Pusako selingkah kaum ke Mak. Kalau ada selingkah negari itu nan tangkap selama kan ada dipakai di selingkah negari itu kan ya Mak ya. Lalu tadi dipakai di negara lain. Nah, itu selingkah negari. Nah, kini kalau Pusako selingkah kaum, kok berapa pulau kasih ke Mak? Pusako itu umpamanya amak suku Tanjuang. Ya. Di dalam garis kepenguluan tadi ada arato yang sangat banyak, ada sawah, ada dadang. Itu selingkah kaum orang Tanjuang sajonya nan di Tanjuang Pengulu Mama. Orang Tanjuang lain tak akan dapat arato itu doh. Bini Mama pun tak akan dapat arato itu doh kecuali barakia. Pulang padi awak ke kampung masa padi sudah berjamuan pulang balik dari ler. Kamu balik tek kat 20 liter ke kampung, kamu makan balik tanah tek. Karena basuan awak kok kan dapatnya dek selingkah kaum bunuhnya.
Walaupun kini banyak pusako ndak digunakan untuk selingkah kaum lai. Lahado atau konon penyekolahan anak dek mama awak. Anaknya ke kuliah perlu bitih. Digadean atau pusako. Itu kan daif pola pikir tu. Arato tu arato kaum kau awak semenjual seorang. Itu daifnya. Lamahna pola pikir awak nado. Jadi memahami itu nan sarancaknya yo bakunyah-kunyah. Rundiang-rundiang awak mencari nilai hadai yang hakiki. Berkali-kali mak mengecekkan ke kawan-kawan, berdiskusi adai itu bukan untuk kalah menang si anak hebat jo adai. Nah itu dong. Berdiskusi adai itu adalah mencari pemahaman adai yang hakiki, karena adai yang terakhir itu adalah Al-Quranul Karim. Bahasa lainnya kitab Allah. Kitab Allah ya. Nah hakiki pahaman itu baat. Itu nan harus awak samparonoan dalam paham awak sebagai masyarakat Minangkabau hendaknya. Ya. Kalau tidak itu tinggal awak selangkah. Oke. Yalah Pak Zam, itu jawaban untuk pertanyaan Pak Zam tadi Pak ya. Nah kini sabudaya yang lain kuado nan ka bagabuang ya. Silahkan di dua line telepon kita masih kami buka untuk urusan sadonya ya. Yalah mak sambil menanti dan sana ke mak kau ada nan ka bagabuang malam kini kita berbalik putar santama ke belakang tentang satantang adat sabantang panjang kan itu mak ya. Dari nama itu agak menariknya macam ni mak. Adat sabatang panjang ya. Apa kok sabatang nama adat kuah dan sabatang panjang. Aku loh kasih. Santama. Ikoko kan rujukannya kan alam tak kembang jadi guru. Oke, santama. Ada yang masuk mak, dulu lagu. Ada gitu ya mak ya. Di 812 sampai 1 sampai halo assalamualaikum. Assalamualaikum ya. Yo, ya siapa? Endra dari Bu Bayu ya. Endra lu Bayu, silakan langsung ke mak kita lah. Ya. Semua. Waalaikumsalam. Apa kata itu ya, ya. Kalau di zaman kini, orang barale karena panjang Pak. Orang ini mau undang karena dia tujuan dia tu Pak. Kadangnya datang ke rumah, datang yo. Awak kalau ini dua undang awak nak kena datang orang barale kan. Ya. Itulah kadang-kadang yo barale yang ini sabi-sabi orang itu kan. Itu kalau saya lihat orang barale kini mak, kalau dulu di Bukit Tinggi barale aku pakai nada eko. Kalau kini nak nampak ada orang mak. Yang ada rancak saya di Candia mak. Itu saya pertanyaan awak mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada wek lah dulu konakan mamak ke mak. Baiklah pertanyaan mu tadi. Silakan mak. Silakan mak. Muka konakan. Dulu nanti lah. Lu lah. Tadi lah mak. Terima kasih kemenakan. Kalau dia teh nan sabana-bananya menurut adat sabatang panjang, kalau awak balain suku je orang, dipanggil untuk baralek itu kulan siang namanya. Kulan siang tu Siriah Pinang Langkok, Babuen Siriah Sagitigo kalau dah ulu. Nana mak caliak nana namanya kulan siang tu. Masukan Siriah salah itu ada Sadah, ada Gambi, ada Pinang, Langkok. Itu diatur jolidi Karambi nama balah dua. Adi buaya ke 400 ke 500 itulah yang dibawa dari orang pai memanggil. Namanya kulan siang. Kini terutama di kota-kota memang kau harus sikap dari Pak Wali Kota, jo Wakil Wali Kota, jo segala macam perangkat di dalamnya. Apakah bisa Siriah itu diganti di Gulu-Gulu? Itu kejadian hari kini. Orang juga Gulu-Gulu lah bisa beralek. Halo? Ya mak. Ya mak. Terima. Hilang mak kau. Halo? Halo mak. Yo, ada mak sedang mencari ya. Hilangnya mak. Kau lah terangkan sudah mak ya. Sonta. Jadi mak, terima. Sedang mak cari. Pak aku hilang sebenarnya kok. Sinyal mak mungkin.
Yalah Endra sabar sebentar di. Ya lantaran kau masuk alik Alah. Nyambung alik. Silakan, Mak. Jadi apa kau bisa gulu-gulu tu menggantian siriah, menggantian rokok atau tembakau atau santo? Menurut amak indah. Sianan mempercaya kalau ada orang lain mengecekan, penjabat mengecekan jalan dia lihat orang lalu cupak di papek orang pengalih, kola salah galang mana penelitian penjabat. Nan maliah jalan tu orang awak sendiri nama liah. Orang Minang sendiri meminang memanggil pakai siriah. Kini ditukarnya di ibu-ibu kini jogulu-gulo. Apakah itu? Halo, Mak. Ya agak kurang berhasil Mak ya. Sedang agak tak apa boleh. Yalah sahabat budaya senak saudara, kita masih di Patah Petih Alam Minangkabau jo Makati. Lah lawan nyambung nyolik Mak, tari Mak. Lah. Jadi nan maliah ada itu bukan orang luar. Bukan jalan dia lihat orang lalu bu cupak di papek orang pengalih. Kalau ada penjabat nak bicara bentuk itu salah menurut amak. Kenapa salah? Nan maliah itu orang di lingkungan RT awak. Memanggil awak kini nyo juga gulo. Katakanlah nyo orang dari luar nanti go, bago juga gulo. Yo sidia nak tamakan dia orang ledoj. Iya. Alasannya sangat klasik. Lah jadi sarunya mubazir so balik gulo seindak-indaknya anaknya lagi ke makan. Iya. Apakah nenek mama di nagari di daerah-daerah hendak bisa merumuskan iko basamu wali nagari? Jadi demikian parahnya kini Aditya, kemenakan nama tanya tadi. Iya. Demikian parahnya pemahaman adat itu hari kini. Itu baru nan untuk tiap hari saya nak bahas. Iya. Kulan siang itu atau panggilan itu ada 3 macamnya. Ada kulan siang batu, ada kulan siang bulan, ada kulan siang matahari. Nan kulan siang matahari itu sisiap palapahan tu mana mualeknya. Lambang urek tu. Kadang ketek tua muda pakak bisu orang di negara itu kan panggilan awak seronyo. Atau sisiap palapahan mah. Kalau kulan siang bulan bapilih orang baru. Kalau kat tarang jo hari sene tu. Mamak sanulah berdua salah. Nampiak suku iko berdua salah, bertiga salah, berampek salah. Bampuk orang jo Allah kalau dahulu lah mementai kambing awak kat siku tu. Anak kulan siang batu kau mendoa saya kan ndak beralek kalau di Padang biasanya aleknya berciluk anaya namanya. Itu nama kulan siangnya, nama panggilannya kulan siang batu. Pilih mana? Nenek mama anu ko japui lah kat cik ko lah. Nenek mama iko kat sorang itu ah. Untuk kasasi ko japui, untuk kai iko japui. Jadi nan maliah itu nan marubah jalan ko ndak orang lalu le dok. Orang Minang sendiri nak lalu di sini, hanya nama liahnya, tidak orang lain deh. Berarti tidak tape petatah lamu itu terima. Yang ngajian jalan biasa orang lalu, dia lihat orang lalu, cepat diganti ditukar orang Manggaleh itu tidak tape terima. Tidak tape. Nan marubah itu amak di Kurau. Pada satu kali amak dipanggil kawan berlek. Amak di rumah hari Sabtu Minggu tu amak di rumah. Surat tu amak tak datang sengaja pergi beralek kerana ada gulo-gulo di atas meja terletak jauh letak di piring. Iya. Patanya ke anak aku. Udah tu apa tu memang manggil apa beralek. Yo gulo-gulo dipanggilnya. Yo. Alhamdulillah. Mau dapat dah. 3 hari kemudian bersobok di lapau balik. Mak katik lain di rumah mbak. Bagus nak tiba beralek. Beralek patang tu. Ciambo kau bermusik. Enjoy kadang-kadang hati sebenarnya. Ambo tinggal gulo-gulo di rumah mah. Beri maaf ambo aja mo. Pantaskah ambo konan orang bercerita ada ilmu dia dipanggil je gulo-gulo je. Iya. Ambo bercerita Minang. Ambo dipanggil je gulo-gulo. Lai pantas na asonya je. Ayo beri maaf ambo. Yalah salah ambo mas. Iya. Jadi nan mengenai anamu awak tu awak sendiri. Beralek kemudian tak dolai lah Syria. Lo terletak atas piring ketek atas rumah lah. Kalau mau tak di rumah pastinya ambil piring ketek dan nak tu. Letak sinan. Syria saya tu tak tanya kan nak orang tu memanggil apa? Baru bisa. Berarti kan awak nan mempelok jalan awak. Awak pula nan memburuk ya. Awak nan merusak jalan awak. Karena amak tak ingin dirubah jalan amak dari orang lain. Amak tak tiba kalau beralek.
Tapi petatah petiti yang mengecian jalan biasa orang dia li orang lalu cepat diganti orang penggalih itu memang ada kan, Pak? Ada. Memang batu dulu. Tapi dulu kan istilahnya kan orang luar Minang nama alih adat Minang tuh. Iya betul. Dan orang lalu itu kan orang lain. Orang penggalih itu kan orang lain. Jadi istilahnya petatah petitinya ada, cuman kini kok terbalik gitu. Ndak orang nama rubah, awak nama rubah itu mak ya. Awak nama rubah seorang gitu. Iya. Kan ndak orang lain nama alih Pak Cupak tu lah. Iya betul. Awak nak memakai cupak tu nak mengganti cupak awak kini tu. Palaminan pakai rumah. Iya. Dek tukang suntiang, dek tukang palaminan, dek tukang tenda nyaliah kalaman. Awak suppose kan tak ada bantahan tu. Jadi kalaulah serupa itu mak penyebab utama mak tu soal mewarih tadi tu mak ya. Itu nang kajinya. Iya. Itu nang kajinya. Mestinya kalau menurut awak dicari lah payahnya pola pemikiran hari ini. Niniak mamak tu kan merapikan kaum mandaknya. Umpamanya suku amat Tanjuang. Nah dalam kaum Tanjuang nanti tinggal awak di Sikoko. Asah dipanggil orang juga gulu awak ndak datang dah. Kalau awak paralel awak memanggil orang juga Syria. Itu kan bisa dibuat dari nenek mama awak. Betul. Artinya dibundokan dua. Artinya kalau begitu mak ya. Apakah artinya tu dari kata mama tu awak kalau adalah keinginan, kalau ada kemauan dari katakanlah pihak-pihak dan pemangku adat negari itu, serta jo anak kemanakannya, kalau ada kemauan untuk mendudukkan balik adat nan diterima apa, itu bisa, kan kita? Sangat rancak, sangat bisa. Ndak 100% ke, 1000% bisa tu. Nah, mengapa jadi Kementerian Dalam Negeri kini Allah buliah lo diizinkan membuat pernak-pernak di negari. Betul. Peraturan negari. Peraturan negari kan bisa soal pinang maminang. Betul. Peraturan negari kan bisa soal betagak kalah. Betul. Kan bisa pada akhirnya walaupun ada selingkah negari dengan peraturan sangat beda kan? Iya. Sangat beda karena ada selingkah negari, tidak ada penetapan. Kalau pernah kan pakai penetapan, ditetapkan di Kurau Pagang 27 Januari, kan itu ditekan oleh ASN, tapi kan salah seorang pegawai wali negari. Bisa saja kan, bungkusnya pernah isinya ada selingkah negari. Nah, bisa. Kan itu mak. Sangat bisa tuh. Nah, iyalah mak. Jadi kau nampaknya cerita lama, tapi waktu tu lah teman tema. Insyaallah di minggu kau sambung mak. Tapi ambo pingin mengabek kesimpulan tadi mak. Nampaknya memang laba rubah apa kan mak tetap titih kan mak ya. Jalan biasa orang nagari ya mak ya. Tapi mak jo ayat Tuhan tu masih yakin. Iya. Tidak akan berubah nasib seorang manusia, tidak akan berubah nasib sesuatu kaum kalau tidak ingin merubahnya. Oke, Mas. Jangan diaruh orang Jawa merubah nasib kurang 200 kurang oleh. Jadi dalam soal adat budaya. Jadi memang awak harus merubah. Baru tuang kini itu, menurut amak, mungkin kata terakhir dari amak. Baru tuang kini, Ketua LKM Sumatera Barat Allah diganti. Allah baganti bukan diganti ya. Allah baganti. Allah laki kini Pak Fauzi Bahar Datuk Nansati sebagai Ketua LKM Sumatera Barat. Semoga dengan disiplin ilmu beliau nanado, walaupun asalnya pelaut, walaupun asalnya marinir, tentang ilmu budaya nanadodinyo mungkin bisa mampailok-pailok. Ada nalah cayah tadi kuah, nalah rusak-rusak tadi kuah. Mungkin bisa tim beliau untuk merumuskan itu. Mudah-mudahan ya mak ya. Ya mudah-mudahan. Iya mak. Insyaallah. Barangkali itu saja dari mak. Jadi mak, dia itu perlu ya mak, seketek penyimpuannya. Baso seandainya para pemangku adat ataupun yang berwenang di negari itu serta anak kemanakannya ada keinginan untuk mendudukkan balik adat itu bisa. Tapi mengapa jadi salah moko yang ciaman tadi lari dari ajaran adat, de awak nan selama moko indak pernah mendudukkan secara bahasa samo dan indak pernah dimaknai secara kapah. Apa pituan nantakan doang di dalamnya. Jadi besok kalau ingin mendudukan silahkan panggil Mak untuk mendudukkan mereka kampungnya ya Mak ya. Ya
Oh, kalau ada antara kak mau tahu tahu mak. Tak. Banyak di Mustaji, banyak di Surau. Ya, banyak di Balai Adai. Ya. Kalau perlu adun sana kawan-kawan waktu telepon nama agiasa dit ya. Jadi mak, siap. Pokok motor pada mak ada dembo. Beko kalau ada, ambo sampaikan kan sana ya. Kuado nan kaparalu mendatangkan mak kati ya. Silahkan kontak ambo. Ambo manajer mak kati ini. Boleh. Ya. Jelas sahabat Abu Daya, sampai di siko dulu acara Patah Petiala Minangkabau untuk malam kiniko. Dan terima kasih untuk Nala Bagabuang. Mohon maaf bagi yang tidak bisa menerima malam kiniko ya. Mudah-mudahan kita bahas balik di minggu ketiga. Jauh pembicaraan yang lebih hangat lagi bahasa makati kita. Yalah akhirnya terima kasih banyak mak sama-sama bersama kami dan mudah-mudahan jadi amal ibadah buat nama ya. Jelas Abu Daya sampai di siko dan terima kasih kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.